warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Anak-anak, untuk video kali ini Bu Wit ingin menjelaskan mengenai mesin kasir, terutama mesin kasir online atau M-Pos. Nah, sebelumnya Ibu ingin memberikan pengantar dulu ya untuk tujuan pembelajaran. Kita di pertemuan kemarin sudah dibahas. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana cara mendaftar ke suatu aplikasi mesin kasir online. Silahkan disimak ya anak-anak ya. Oke, yang pertama kita pelajari dulu bagaimana sejarah mesin kasir. Nah, pernahkah kalian membayangkan apa jadinya sebuah toko jika tidak ada mesin kasir? Kita akan membayangkan betapa ribetnya kasir toko itu menghitung jumlah belanjaan dan jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli secara manual. Nah, itulah kondisi sebelum tahun 1878, yaitu masih manual. Kemudian, tidak adanya alat untuk menghitung jumlah penjualan dan mencatat detail transaksi membuat pemilik toko mengalami kesulitan dalam memastikan keuntungan dan kerugian bisnis yang mereka jalankan. Nah, belum lagi pada saat itu pegawai-pegawai yang malas dan tidak jujur dianggap sebagai keadaan yang wajar-wajar saja. Nah, kemudian ada seorang ilmuwan, James Jacob Ritchie, yaitu dia seorang pemilik salon di Ohio, Amerika Serikat, berhasil menemukan sebuah mesin untuk mencatat komponen pajak dalam sebuah penjualan. Nah, kalian kan sering ya belanja ke supermarket, mungkin ke swalayan atau mungkin ke mall. Nah, itu kalian sekarang ini sudah melihat mesin kasir yang amat sangat canggih. Nah, itu kalau di dunia nyata, kita bisa melihat mesin kasirnya, kita bisa menerima struknya. Kita nanti akan mempelajari bagaimana mesin kasir jika melakukan pembelian secara online. Kemudian anak-anak, mesin kasir ini sangat membantu pemilik usaha dan pelanggannya. Karena proses bisnis bisa berjalan dengan lebih baik, kemudian juga lebih mempercepat pekerjaan. Nah, pada tahun 90-an, itu mesin pencatat laporan penjualan. Seiring perkembangan zaman, mesin kasir ciptaan Ritchie tadi mendapatkan banyak penambahan fungsi dan fitur. Perusahaan besar seperti Casio dan Sharp berusaha mengembangkan mesin kasir dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Nah, mesin kasir tersebut memiliki kualitas yang lebih baik dan dapat mencatat laporan penjualan sehingga mengoptimalkan proses bisnis sebuah perusahaan. Dulu sebelum ada mesin pos itu ada mesin kasir cash register. Nah, besok kalau kalian sudah pembelajaran di lab, kalian bisa melihat contoh mesin kasir cash register dan mesin kasir pos. Kemudian untuk mesin kasir tahun 2000-an memasuki abad 21, mesin kasir telah mengalami banyak perubahan. Ada mesin kasir yang hanya menghitung jumlah transaksi dan ada pula yang sudah didukung oleh teknologi komputasi cloud dan memiliki banyak fitur. Cloud itu berarti berupa melalui jaringan internet. Kemudian untuk perkembangan termutakhir dari mesin kasir adalah dengan mesin kasir berbasis web atau aplikasi yang terhubung dengan internet.
disebut pula dengan istilah point of sale atau mesin pos. Nah, perkembangan mesin kasir. Pada awalnya, penggunaan mesin kasir hanyalah untuk mencatat komponen pajak dalam sebuah penjualan. Kemudian, fungsinya bertambah menjadi alat untuk melakukan pencatatan penjualan. Nah, sekarang ini mesin kasir dengan pos sudah memiliki banyak kegunaan lain, seperti manajemen karyawan, pengelolaan stok barang, memberikan program loyalitas pelanggan, dan pengecekan laporan penjualan. Dengan cloud pos ini, maka laporan bisa diakses oleh pebisnis dimanapun dan di mana saja. Kapanpun dan di mana saja. Nah, kemudian kemarin Bu Wit mengikuti pelatihan secara online juga, yaitu menggunakan aplikasi kasir online dengan nama aplikasinya itu adalah aplikasi Ketoko. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan hasil pelatihan yang Ibu dapatkan kemarin, kemudian kalian nanti bisa mempraktekkannya di rumah. Yang pertama yaitu mendaftar ke aplikasi e-Toko. Kita simak videonya ya anak-anak ya. Nah, pertama-tama kalian nanti akan menuju ke browser. Nah, kita tunggu dulu, kita masuk ke browser. Kemudian kita mengetikkan Ketoko. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik. Nah, inilah tampilan halaman aplikasi kasir Ketoko. Kemudian kalian pilih daftar. Nah, inilah tampilan untuk halaman pendaftaran aplikasi Ketoko. Kemudian silahkan masukkan alamat email. Ini contohnya ya. Misalnya saya kasih contoh ini. Andre.kurnia.78. Silahkan disimak video dulu ini ya. Atau langkah-langkah ini. Kemudian masukkan passwordnya anak-anak. Pilih password yang kuat atau strong. Kemudian konfirmasi juga passwordnya. Kemudian masukkan nomor telepon kalian. Nah, kemudian untuk ID perusahaan, kalian bebas untuk menuliskan ID perusahaan. Di sini dicontohkan Toko Aku 2020. Kemudian nama perusahaan kalian apa? Nanti silahkan ditulis. Kemudian ini ya, dicentang konfirmasinya. Kemudian klik kirim. Daftar dan lanjut. Nah, kemudian ini registrasi telah berhasil. Nah, kita setelah ini membuka email terlebih dahulu untuk melakukan konfirmasi atas pendaftaran ke toko. Nah, ini ya, ada no reply. Nah, ini kemudian kita klik aktivasi akun. Nah, kemudian tulisannya adalah aktivasi telah berhasil. Kita kembali ke halaman ke toko.
Kemudian kita tunggu dulu sampai sekitar 5 menit lagi untuk mendapat balasan dari layanan ke toko. Nah, kemudian kita akan mendapatkan ID perusahaan, username, dan password. Kemudian kita kembali lagi ke web ke toko. Kemudian kita langsung login menggunakan apa yang diperoleh di email tadi. Nah, meskipun ini hanya trial, nggak apa-apa ya anak-anak ya, kita bisa belajar. Semoga kita nanti bisa bekerja sama dengan aplikasi ini dan bisa melanjutkan pembelajaran secara terus-menerus dengan aplikasi ini. Kemudian ini ya, berarti ini kita sudah berhasil login. Nah, kemudian nama tokonya tadi sudah ada. Kemudian ini adalah beberapa fitur yang ada di Ketoko. Ini adalah nama toko kalian tadi. Nah, kita tinggal mengisi apa yang ada di sini. Nah, kita harus mengingat ini ya anak-anak ya. Harus mengingat ID perusahaan, user admin, dan password admin. Nah, kita langsung masuk ke ketoko.co.id. Kemudian kita login. Nah, login kita memasukkan tadi ya ID, username yang sudah dikirim melalui email. Kita kopas aja biar tidak ada kesalahan. Nah, ini lanjut ya. Kemudian kode kantor pusat, misalnya UTM itu utama. Kemudian nama kantor kalian apa, silahkan diisi. Nah, isikan semua yang diminta pada aplikasi. Nah, ini kita menentukan periode akhir akuntansi kita. Biasanya kan kalau penghitungan keuangan itu diawali dengan Januari dan akhir periode akuntansinya adalah Desember. Nah, ini anak-anak tampilan aplikasi Ketoko yang sudah berhasil didaftarkan. Nah, cukup jelas ya anak-anak ya langkahnya ya. Nanti kalian bisa melihat video Bu Wit secara berulang-ulang ketika mempraktekkan pendaftaran aplikasi Ketoko ini. Sampai di sini semoga jelas ya anak-anak ya. Nah, kemudian ini anak-anak tambah lagi ya, ini menambah satuan. Langkahnya juga gampang. Nah, kita masuk login ke aplikasi Ketoko, kemudian kita memilih master data. Kemudian kita pilih data lainnya. Nah, kemudian kita pilih daftar satuan. Nah, kita memilih satuan apa yang akan kita gunakan untuk menjual produk kita. Kemudian kita tambahkan, misalnya kita memilih satuan bol, keterangannya bol, kemudian kita klik simpan. Nah, ini sudah bertambah untuk
Sekian tadi anak-anak untuk video tutorial mengenai aplikasi kasir online ke toko. Semoga bermanfaat ya. Mohon masukannya untuk video yang dibuat Bu Wiwit. Kurang lebihnya apa nanti bisa hubungi Bu Wiwit biar kedepannya Bu Wiwit bisa membuat video yang lebih bagus lagi. Sampai ketemu di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!